Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Putri dengan NIM 2309114777 semester 4 kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Adapun maksud dari video yang saya buat pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Arianda LC Rayozani SHMH selaku dosen hukum penitensier. Materi yang akan saya bawakan yaitu terkait dengan pendahuluan hukum penitensier. Yang pertama pastinya kita akan membahas terkait apa itu hukum penitensier. Hukum penitensier merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur terkait pelaksanaan pidana, hak dan kewajiban narapidana maupun sistem pemasyarakatan. Adapun untuk istilah penitensier itu berasal dari kata penitentiary yang berarti sistem peradilan yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana. Terkait dengan dasar hukumnya itu dapat ditemukan yang pertama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan, ini dasar hukum utamanya. Yang ketiga itu ada KUHP dan KUHAP, yang keempat ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan yang terakhir itu ada instrumen internasional. Ruang lingkup hukum penitensier itu ada 5, yang pertama ada pemidanaan dan tujuannya, yang kedua ada sistem pemasyarakatan, yang ketiga ada hak dan kewajiban narapidana, yang keempat ada lembaga pemasyarakatan atau lapas, dan yang terakhir ada alternatif pemidanaan. Next, kita akan membahas terkait dengan pemidanaan dan tujuannya, di mana pemidanaan merupakan tindakan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat. Untuk tujuannya, yang pertama itu ada restributif atau pembalasan, di mana hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Tujuan ini didasarkan pada prinsip lex talionis. Yang kedua itu ada deterrence atau pencegahan, di mana hukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Pencegahan ini bisa bersifat umum, yaitu untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan bersifat khusus untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Yang ketiga ada rehabilitatif atau perbaikan pelaku, di mana pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Yang keempat ada restoratif atau pemulihan korban dan masyarakat, di mana hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dan masyarakat akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Yang terakhir itu ada incapacitation atau pemisahan pelaku dari masyarakat. Karena ditakutkan jika si pelaku melakukan tindakan yang sama, maka untuk sementara waktu ia dipisahkan dari masyarakat dan nantinya akan mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, bahkan bimbingan sosial selama menjalani hukumannya di lapas. Next, masuk kepada materi dari prinsip pemidanaan. Yang pertama ada prinsip pengayoman, di mana narapidana tetap memiliki hak sebagai manusia yang wajib untuk dihormati. Yang kedua itu ada prinsip keadilan, di mana hukuman harus proporsional, tidak kejam, dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang ketiga itu ada prinsip non-diskriminasi, di mana semua narapidana mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan apapun, baik itu dari latar belakang, ras, agama, bahkan status sosial sekalipun. Yang keempat itu ada prinsip pembinaan, di mana nantinya narapidana akan diberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, bahkan bimbingan sosial untuk mengurangi kemungkinan residivisme. Yang terakhir itu ada prinsip reintegrasi sosial, di mana nantinya narapidana akan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat, baik melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, bahkan bimbingan sosial pasca pidana. Sejarah dan perkembangan hukum penitensier. Yang pertama, pada masa kuno, pemidanaan lebih bersifat restributif atau balas dendam terhadap pelanggar hukuman, seperti hukuman mati, mutilasi, bahkan pengasingan. Masuki abad pertengahan masih didominasi oleh hukuman fisik seperti cambuk, gantung, bahkan kerja paksa.
Namun, gereja mulai mempengaruhi sistem ini dengan memperkenalkan konsep penitensir sebagai bentuk hukuman yang lebih menekankan pada pertaubatan. Pada era pencerahan, yaitu abad ke-18, John Howard memperkenalkan gagasan tentang perbaikan kondisi penjara agar lebih manusiawi. Perkembangan sistem penjara modern abad ke-19 sampai 20 terdapat dua sistem, yaitu sistem Pennsylvania dan Auburn. Sistem Pennsylvania, narapidana dikurung di dalam sel isolasi untuk refleksi dan pertaubatan. Berbeda dengan sistem Auburn, di mana narapidana diisolasi pada malam hari dan akan bekerja bersama pada siang hari. Berikut cuplikan kegiatan yang dijalankan oleh narapidana selama menjalani hukuman di lapas. Kirain di lapas tuh cuma ngabisin waktu aja. Ternyata di lapas Pekanbaru kegiatannya malah padat kali weh. Gak santai sama sekali. Nih tengok orang nih lagi main futsal. Biar badan tetap gerak sekalian buat seru-seruan bareng. Ada juga nih orang di kebun sayur. Mereka belajar nanam, ngerawat, panen, dan kadang dijual juga. Ada juga ternak ayam sama patin buat belajar mandiri biar ada pegangan nanti pas keluar. Langsung kita ambil dan ini masih hangat dan ini bisa dikonsumsi Pak ya? Iya. Untuk warga binaan. Betul. Atau bahkan dijual. Betul. Dan upahnya bisa dikirim ke keluarga atau mereka bisa bawa pulang nanti setelah bebas. Gak cuman itu, di sini juga ada kafe ala-ala lah, ada barbershop, sampai mereka bisa bikin donat atau kue buat ngasah skill. Siapa tahu bisa jadi jalan usaha. Masalah ibadah juga tetap jalan. Masjid ada, gereja ada, vihara ada, kesehatan juga dijaga. Ada layanan kesehatan juga kalau lagi butuh. Dan mereka juga ada wartel. Ada jadwal khusus dan mereka bisa kontak keluarga, jadi bisa berkabar terus sama keluarga. Ternyata teman-teman di Lapas Pekanbaru bukan cuma jalanin hari aja, tapi lagi persiapin buat hidup yang lebih baik nanti. Keren kali nih program-program ke Lapas Pekanbaru. Semoga bisa berkunjung lagi ya Pak, tapi bukan sebagai tahanan. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum penitensier merupakan bagian integral dari hukum pidana yang berfokus pada pengaturan pelaksanaan pidana, pembinaan narapidana, serta penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Istilah penitensier sendiri berakar dari konsep penitentiari yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, sehingga pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Hukum penitensier memiliki landasan yuridis yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHAP, peraturan pelaksana di bidang pemasyarakatan, hingga berbagai instrumen internasional yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, ruang lingkup hukum penitensier mencakup berbagai aspek penting, yaitu pemidanaan dan tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, lembaga pemasyarakatan, serta alternatif pemidanaan yang berkembang dalam sistem hukum modern. Tujuan pemidanaan sendiri tidak hanya berorientasi pada aspek restributif atau pembalasan, tetapi juga mencakup aspek preventif atau deterrence, rehabilitatif, restoratif, dan incapacitation yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan hukum penitensier didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu prinsip pengayoman, keadilan, non-diskriminasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam memperlakukan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki harkat dan martabat, serta hak-hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak boleh hanya berfokus pada pembatasan kebebasan seseorang, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi diri, memperbaiki kesalahan, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan sosial secara produktif. Dari aspek historis, perkembangan hukum penitensier menunjukkan adanya transformasi pemikiran dari sistem penghukuman yang bersifat represif pada masa kuno dan abad pertengahan menuju sistem pemasyarakatan modern yang lebih berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Perkembangan tersebut mencerminkan kemajuan peradaban hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum penitensier memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial, sehingga tujuan akhir pemidanaan tidak hanya tercapainya kepastian hukum, tetapi juga tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh elemen masyarakat.